Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu lagi hari ini, siang hari ini di rumah Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi untuk menyembah dan memuji Tuhan. Biar saudara di rumah juga penuh dengan sukacita, damai sejahtera untuk masuk ke hadirat Tuhan siang hari ini. Amin. Kami sangat senang kita boleh bersama-sama lagi untuk meninggikan dan mengagungkan Tuhan kita yang ajaib. Amin. Penyertaan Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang minggu ini hanya untuk boleh berdiri lagi di sini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Praise God, praise God. Baik, kita akan siapkan hati, kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk menyambut Tuhan, lawatan Tuhan, dan juga kasih Tuhan yang begitu besar. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau masih tetap terus menyertai kami sampai hari ini, sepanjang minggu ini. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan untuk kebaktian hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan, Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang ambil alih acara ini, kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Sebab kami percaya kami adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh layak ada di hadirat Tuhan, berdiri di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin acara kami hari ini Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live in holy light, shine the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Mari kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. He died to save me from my sin and shame. Oh, He died to save me from my sin and shame. Lord, my needs be great or small,
died today. You died to save me from my sin and shame. Oh, He died to save me from my sin and shame. Lord, my needs be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. Lord, my needs be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. Kau Tuhan pasti bukan jalan. Amin, haleluya. Kau Tuhan pasti bukan jalan. Oh, asal ku hidup suci, tidak ku dunia. Kau Tuhan pasti bukan jalan. Sekali lagi ku tahu Tuhan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Haleluya. Asal ku hidup suci, tidak ku dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Once again, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Lord. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Ada jalan keluar bersama Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam situasi saat ini, kami percaya bahwa Engkau akan membuka jalan. Engkau akan membuka pintu-pintu
yang tidak dapat dibuka kecuali hanya Engkau yang dapat membuka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami aminkan lagu ini, pujian ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membuka jalan, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami, bagi situasi-situasi saat ini, bagi dunia, bagi pemerintah, bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan terus Tuhan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, Tuhan berkuat padamu. Ke rumah tempat yang aman, di mana tidak lagi kan. Ku rindu rumah Bapakku, di sana aku rindulah. Serumah tempat yang senang, di mana tidak lagi kan. Ku rindu rumah Bapakku, di sana aku rindulah. Sabar dalam susah senang, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, Tuhan beri kuat padamu. Kita nyanyikan lagi sekali lagi. Amin. Ke rumah tempat yang tenang, di mana tidak lagi kan. Ku rindu rumah Bapakku,
kuat padamu. Sekali lagi, Tuhan beri kuat padamu. Once again, Tuhan beri kuat padamu. Beri kuat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam sharing firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita angkat lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita mau angkat lagi pujian ini dari permulaan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, amin Lord. Awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu malam hari, siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, dan Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan. Tuhan boleh sampaikan seluruh isi hati Tuhan siang hari ini untuk kami semua Tuhan, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami semua boleh diberi kekuatan dari Tuhan dan diberi pertumbuhan dan juga pembaharuan, perubahan hidup Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan, kami rindu untuk perubahan dan pembaharuan yang dari Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu Tuhan jamahan Tuhan, kami rindu untuk masuk di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai waktu ini Tuhan untuk memberikan kami pengajaran-pengajaran yang lebih dalam lagi, pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan, yang akan membawa kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan juga penuh dengan hikmat Tuhan dan kesukaan besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi siang hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Di hari Minggu kita boleh bersama-sama lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bagaimana dengan saudara? Penuh sukacita, damai sejahtera, dan kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Amin, amin. Saya akan sharingkan siang hari ini, yaitu kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-91, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi saya ulangi lagi, kalau saudara mau buka di rumah dan membacakan sama-sama kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita boleh bacakan sama-sama. Pak Willy akan membacakan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 12. Perikop dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanyalah menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12 yang terakhir, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Amin. Firman Tuhan yang dahsyat. Amin. Kitab Mazmur pasal ke-91 betul-betul ayat yang sangat memberi dukungan bagi kita, memberi dukungan bagi umat-umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, yang menanti-nantikan perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Ayat ini sudah menyatakan, firman ini sudah mengatakan bahwa perlindungan Tuhan tidak akan jauh dari kita, dari anak-anak Tuhan, dari gerejanya, karena kita semua memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang melindungi kita di setiap saat, di setiap waktu. Oleh sebab itu kita harus betul-betul datang kepada Tuhan untuk memperoleh perlindungannya, untuk memperoleh pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, ayat ini juga harus disertai dengan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana cara kita hidup di hadapan Tuhan, yaitu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita hidup layak di hadapan Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu seperti waktu yang lalu saya sudah sharingkan, yaitu mengenai hidup dalam kekudusan dan juga hidup dalam pertobatan. Jadi artinya ayat ini juga harus disertai oleh kekudusan kita, kehidupan yang kudus, dan juga pertobatan. Di mana ada pertobatan, maka di situ ada pembaharuan, ada perubahan hidup. Dan di mana kita mau kuduskan hidup kita, kuduskan diri kita, maka di situ juga ada kekudusan, ada hadirat Tuhan, ada pembaharuan, ada perubahan. Amin. Jadi ayat ini bukan kita cuma klaim sembarangan, artinya harus disertai dengan cara hidup kita juga di setiap hari. Cara bagaimana kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita mencari Tuhan, mencari wajahnya, bagaimana kita rindu akan Tuhan, rindu, haus dan lapar akan Tuhan, rindu akan lawatannya, kita mencari-cari Dia. Kita sangat memerlukan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita harus betul-betul merubah cara hidup kita, paradigma, pikiran kita menurut kehendak firman, menurut kehendak Tuhan. Baru kita bisa klaim ayat ini, kita bisa klaim kitab Mazmur 91, yang mana walau 1000 rebah di sisiku, dan walaupun 10.000 rebah di kananku, di sebelah kananku, maka aku tidak akan goyah, sebab ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memegang kita dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul hidup dengan disiplin, hidup menurut rencana Tuhan, hidup menurut firman-Nya, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman yang sudah saya sharingkan juga. Jadi ini semua ada sangkut paut dengan bagaimana cara hidup kita juga. Bagaimana kita harus klaim ayat firman-firman yang Tuhan sudah katakan di dalam kebenaran firman-Nya. Biarlah ayat ini boleh menolong kita untuk membuka mata rohani kita, agar kita semua boleh memiliki kehidupan yang baru, memiliki pikiran yang baru, hati yang baru, dan juga sikap-sikap hati yang
menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, bukan setia kepada manusia, tetapi setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang memberi perubahan dan pembaharuan, dan Tuhan juga yang memberi keselamatan, Tuhan yang memberi segala kebutuhan kita, Tuhan yang memberikan jalan keluar dari setiap situasi yang kita hadapi, dari setiap pergumulan kita, masalah kita. Tuhan yang mempunyai segala-galanya, Tuhan yang memberkati kita dengan kelimpahan Tuhan, kelimpahannya. Jadi kita harus betul-betul mau merubah keadaan kita, merubah kehidupan kita di setiap hari. Dan kita akan mendapatkan janji Tuhan lewat Mazmur 91, yaitu kita tidak akan, Tuhan tidak akan membiarkan kita, karena sebab ada ayatnya yang sudah menjadi janji Tuhan kepada kita, kepada umat-umatnya, anak-anaknya yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jadi ini ayat yang membawa kita, menguatkan kita, dan juga membawa kita untuk bertumbuh. Artinya kita harus bertumbuh, kita tidak bisa hidup terus-terusan seperti yang setiap hari yang kita karakter-karakter di setiap hari yang kita jalani. Kita memiliki karakter yang tidak ada perubahan, karakter yang hanya biasa-biasa saja, karakter yang tidak ada sikap hati yang benar, sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan, karakter yang tidak merindukan lawatan Tuhan, karakter yang tidak merindukan hadiratnya. Itulah karakter-karakter yang tidak menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu kita minta pertolongan Tuhan untuk boleh mengubah kehidupan kita, mengubah karakter kita, agar kita tidak menjadi tidak memiliki karakter seperti anak-anak. Kita menjadi anak-anak, dan walaupun umur sudah semakin dewasa, tetapi karakter kita masih seperti anak-anak. Kita mau diperhatikan terus. Kalau kita tidak diperhatikan, kita akan tersinggung, kita akan kecewa, kita akan marah atau tidak senang, karena kita mau minta perhatian terus. Seperti anak-anak harus diperhatikan. Itulah karakter-karakter yang belum dewasa, karakter-karakter yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dewasa, memiliki karakter ilahi, yaitu karakter Kristus, untuk menjadi orang-orang yang dewasa, karena Dia akan menjemput kita seperti yang saya sudah sharingkan pada waktu yang lalu, yaitu Tuhan mau menjemput mempelai-mempelainya. Kita sebagai mempelai-mempelai Kristus, Dia akan menjemput kita pada waktu Tuhan nanti. Dan Dia mau mendisiplinkan kita di dalam kehidupan kita, agar kita semua boleh memiliki karakter yang dewasa, karakter ilahi yang Tuhan kehendaki, agar kita semua boleh siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk Tuhan untuk menjemput kita, untuk menjemput mempelai Kristus, menjemput gerejanya yang sudah dewasa, yang sudah siap untuk berhadapan dengan Raja di atas segala raja, Mesias yang akan datang untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput umat-umatnya, untuk menjemput mempelainya. Oleh sebab itu, kitab Mazmur 91 ini ada sangkut paut dengan cara hidup kita, dengan bagaimana kita memperlakukan Tuhan, memperlakukan firman-Nya, memperlakukan hadirat Tuhan. Ya, di saat kita mau datang ke hadirat Tuhan, mau datang untuk melayani Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, sikap hati yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dari sikap hati yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu yang akan membawa kita untuk tetap maju, untuk tetap terus berjalan bersama Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang melindungi kita,
di saat-saat situasi apapun, walaupun kita tidak sadari bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus betul-betul mengerti apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan lewat situasi yang kita hadapi. Ada rencana Tuhan yang Tuhan mau kita sadari, bahwa Tuhan mau kita harus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya, menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, orang-orang yang memiliki karakter ilahi, memiliki karakter-karakter yang dewasa. Jadi artinya Tuhan tidak mau kita menjadi bayi rohani terus-terusan. Dia tidak mau kita menjadi anak-anak terus-terus, memiliki karakter anak-anak terus-menerus sampai ia kembali. Oleh sebab itu dia mau disiplinkan kita, gerejanya, untuk menjadi dewasa, untuk memiliki karakter yang dewasa. Jadi ayat ini Tuhan sudah berkata di sini betul-betul bahwa kita ada perlindungan yang jelas, perlindungan yang dijamin. Jadi Tuhan menjamin perlindungan kita asal kita mau melakukan firman-Nya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya mau membaca dan mendengar, tetapi kita harus mempraktekkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Kita harus praktekkan semua itu di dalam kehidupan kita di setiap hari. Jadi artinya kita tidak mau menjadi orang-orang yang hanya angin-anginan istilahnya, tidak mau melakukan apa yang kita sudah baca dan dengar. Jadi biarlah saudara kita boleh belajar lebih lagi, belajar lebih dalam lagi atas firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan hari ini, siang hari ini, untuk kita boleh lebih belajar dan tambah belajar lagi untuk lebih mengerti isi hati Tuhan, untuk lebih mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, untuk umat-umatnya. Karena waktu ini, situasi saat ini yang Tuhan persiapkan untuk kita, untuk gereja-gerejanya, bahwa sebelum dia kembali, dia mau mempersiapkan kita, mau mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menjadi dewasa, untuk siap untuk diangkat, siap untuk menjadi mempelai Kristus. Oleh sebab itu kita saat ini kita lagi dibentuk. Tuhan sementara membentuk gerejanya, sedang dibentuk umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan lewat situasi saat ini. Karena itu yang Tuhan mau lihat, apakah lewat situasi yang Tuhan izinkan saat ini di hadapan kita, apakah itu akan menjadi pertobatan, akan menjadi perubahan hidup, pembaharuan hidup bagi anak-anaknya, bagi gerejanya, yaitu pertobatan. Anak-anaknya akan sadar bahwa mereka perlu Tuhan, mereka perlu pertobatan, karena tanpa pertobatan kita tidak akan bisa dirubah, kita tidak bisa dibaharui tanpa pertobatan. Jadi kita harus melalui pertobatan, bahwa tanpa pertobatan Tuhan bilang kita tidak akan pernah bisa diubahkan. Dan juga seperti yang saya sharingkan di waktu yang lalu, bahwa tanpa kekudusan, tanpa kehidupan yang kudus, kita tidak akan melihat Allah, kita tidak akan pernah dapat melihat Allah. Kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak mau hidup kudus di hadapan Tuhan, kita hanya mau hidup duniawi terus-terusan, kita tidak mau merubah cara hidup kita, kita pikir kita lebih mementingkan kedagingan kita, keduniawian kita, sehingga kita tidak mau hidup kudus, kita tidak mau menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita, yaitu Tuhan menghendaki kita harus hidup kudus dan hidup berkenan, dan harus melewati pertobatan-pertobatan. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh betul-betul merenungkan firman siang hari ini yang Tuhan sudah siapkan, yaitu untuk merubah cara berpikir kita, merubah sikap hati kita, agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang dewasa, boleh menjadi mempelai Kristus yang dewasa, yang siap untuk dijemput, yang siap untuk diangkat oleh Mesias, oleh Raja di atas segala raja, oleh Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang kudus, Tuhan kita yang dahsyat,
Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saya betul-betul saat ini saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kami hari demi hari. Di saat kita melalui hari demi hari harus diam di rumah, kita harus disiplinkan diri kita untuk diam di rumah, sebab ada rencana Tuhan di balik semua itu. Oleh sebab itu saya sangat merasa saya diberkati oleh Tuhan dengan situasi yang ada saat ini, karena saya merasakan bahwa Tuhan menginginkan kita semua harus hidup beda, harus tampil beda dengan dunia. Kita tidak boleh sama lagi dengan dunia, kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Itu yang saya lihat rencana Tuhan saat ini. Dia mau membentuk kita kembali, membentuk gerejanya kembali, yaitu hamba-hambanya, semua jemaat Tuhan mau dibentuk kembali oleh Tuhan. Karena kita semua sudah jauh daripada Tuhan tanpa kita sadari. Kita sudah terlalu sibuk dengan keadaan-keadaan duniawi sekarang ini, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita seperti saya sharingkan yang lalu, terlalu sibuk dengan setiap apa yang kita rasa indah di dunia. Kita sudah terlalu sibuk untuk melihat orang-orang di sekitar kita, yaitu community dan teman-teman kita yang masih mau hidup seperti dunia. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berkenan, dengan hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan waktu ini terjadi, yaitu situasi ini yang terjadi saat ini di hadapan kita, karena ada maksud Tuhan, ada yang Tuhan mau rubah, ada yang Tuhan mau ubahkan di dalam kehidupan gerejanya. Karena gereja sudah terlalu enak dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Gereja-gereja besar di seluruh dunia, fasilitas-fasilitas yang indah, sehingga mereka lupa bahwa mereka harus memiliki waktu hanya untuk bersekutu dengan Tuhan, yaitu mereka sibuk dengan meeting-meeting, rapat-rapat, dengan kegiatan-kegiatan gereja yang begitu banyak, sehingga mereka tidak memiliki lagi waktu antara mereka dengan Tuhan, yaitu waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Karena waktu mereka sudah dihabiskan oleh kesibukan-kesibukan dan aktivitas yang ada, yang sudah disusun, program-program gereja, program-program yang sudah disusun dari tahun-tahun, yang sudah berapa tahun disusun. Oleh sebab itu Tuhan sudah merasakan bahwa Tuhan sudah jauh dari mereka, Tuhan sudah jauh dari gerejanya. Artinya kita sudah jauh dari gereja Tuhan. Kita sudah tidak sadar bahwa kita sudah jauh dari gereja Tuhan. Dan itu yang Tuhan lihat dari jauh, bahwa kita semua sudah tidak memberikan waktu banyak untuk Tuhan, yaitu memberikan waktu lebih banyak untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, seperti yang saya sharingkan yang lalu. Jadi saudara, biarlah kita semua mau betul-betul mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau betul-betul mengubah kehidupan kita setiap hari. Artinya bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari harus ada perubahan-perubahan hidup, yaitu pembaharuan hidup kita lewat pertobatan. Harus lewat pertobatan, karena tanpa pertobatan kita tidak akan bisa diubahkan dan dibaharui. Oleh sebab itu kita harus minta Tuhan, datang di hadirat Tuhan, datang untuk berdoa, minta Tuhan, tolong Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya tidak mau bertobat setengah-setengah, tapi saya mau bertobat sungguh-sungguh. Karena saya memerlukan Tuhan, saya mau diubahkan dan dibaharui hidup saya, agar saya boleh hidup kudus dan saya boleh melihat Tuhan lewat kehidupan kudus. Firman yang sudah mengatakan bahwa penyakit sampar, penyakit apapun tidak akan menyentuh kita, karena itu sudah menjadi perlindungan Tuhan bagi kita gerejanya. Jadi ini betul-betul luar biasa. Mazmur 91 itu ada perlindungan Tuhan yang luar biasa
bagi gerejanya, bagi kita, umat-umat Tuhan. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang ada, waktu yang Tuhan sudah sediakan untuk kita saat ini, di dalam situasi saat ini yang kita hadapi, yang dunia hadapi saat ini. Jadi biarlah kita semua mau datang dan bertobat kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunannya. Sebab Tuhan itu Tuhan yang betul-betul murah hati, Tuhan yang memiliki belas kasihan. His mercy is new every day. Jadi kita jangan pernah segan-segan untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon belas kasihannya. Dan jangan bosan-bosan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan biarlah Tuhan pimpin terus kita di saat kita mau datang di hadiratnya. Tuhan pimpin kita, karena Tuhan melihat sikap hati kita yang betul-betul rindu akan lawatannya, sikap hati yang betul-betul rindu akan jamahan Tuhan untuk menjamah kita dan membaharui kita, mengubah hidup kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang Tuhan kehendaki. Dan kita semua boleh siap untuk dijemput oleh Tuhan, oleh Mesias, dan kita boleh terangkat di saat Tuhan kembali untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput mempelai-mempelai Kristus. Amin. Jadi saudara, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, sebab Tuhan bilang Dia ada bersama dengan kita. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi memang sebagai manusia, saya sendiri menghadapi situasi ini, melihat begitu banyak orang mati di seluruh dunia, itu begitu banyak orang. Aduh, saya sendiri merasakan namanya sebagai manusia, saya masih merasakan rasa takut, rasa kebingungan, kok bisa sampai begitu banyak orang mati hanya dengan virus yang tidak bisa dilihat. Virus ini seperti pasir di laut, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi itu yang membingungkan saya, kok bisa ini virus sekecil ini yang tidak bisa dilihat oleh mata begitu, kok bisa membunuh banyak orang gitu, banyak orang sampai beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu orang bisa diambil kehidupannya oleh virus ini. Itu yang membingungkan saya, dan saya juga merasa takut. Oleh sebab itu saya hanya datang di hadirat Tuhan di setiap hari, karena saya harus berdoa untuk keluarga saya, untuk anak-anak, untuk cucu saya, untuk minta perlindungan Tuhan agar kita tidak terserang oleh virus ini. Tetapi itu normal, kita sebagai manusia kita merasakan semua itu. Jadi artinya kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain, atau saling merasa bahwa iman yang satu lebih kuat lalu iman yang satu tidak kuat. Bukan begitu. Tuhan tahu kita masih manusia, kita memiliki rasa takut. Seperti Tuhan waktu di saat Tuhan mau disalibkan, Tuhan juga merasakan ketakutan juga, karena Dia juga merasakan sebagai manusia, tubuh manusia. Dia harus disalib, Dia harus menghadapi kematian yang tidak akan pernah terulang kembali, kematian yang tidak ada manusia yang dapat menjalani kecuali Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu kita tidak perlu saling menyombongkan diri. Oh, kamu tidak memiliki iman. Bagaimana? Iman kamu ada di mana? Itu bukan soal iman. Kita harus menghadapi kenyataan yang ada di hadapan kita saat ini, yaitu situasi yang Tuhan izinkan untuk kita semua melihat bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk membentuk kita, membentuk gerejanya pada waktu-waktu ini. Hanya waktu ini yang Tuhan bisa pakai untuk membentuk gerejanya kembali, untuk mengubah paradigma gereja-gereja Tuhan yang berpikir tidak berkenan, paradigma yang sudah berbeda, jauh berbeda dengan firman-Nya, dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama
saling mendoakan, kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama saling memperdulikan satu dengan yang lain, kita sama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong di saat ada orang yang memerlukan pertolongan, kita doakan orang itu. Artinya kita tidak bisa menolong secara fisik, tapi kita bisa menolong mereka lewat doa kita di setiap hari. Kita boleh mendoakan mereka seperti kita mendoakan pemerintah dan juga para medis, juga bangsa dan negara dan orang-orang sakit, orang-orang yang diisolasi, itu kita doakan setiap hari. Oleh sebab itu kita sama-sama harus saling memperhatikan dan saling memperdulikan satu dengan yang lain, karena itu yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan sangat menghendaki bahwa kita gerejanya harus memiliki karakter-karakter ilahi, yaitu karakter ilahi, karakter Kristus yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan, sikap hati yang membenarkan dan memperdulikan satu dengan yang lain, dan sikap hati yang betul-betul berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Saudara, hanya ini yang saya dapat sampaikan lewat sharing saya siang hari ini. Biar saja sharing hari ini juga boleh Tuhan yang akan sempurnakan, dan Tuhan juga yang akan meneruskan untuk membawa, artinya tidak berhenti hanya sampai hari ini. Sharing ini Tuhan akan meneruskan untuk membawa keluar, untuk menjangkau jiwa-jiwa juga yang haus dan lapar akan Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah terhilang, jiwa-jiwa yang ingin rindu untuk mencari-cari Tuhan. Dan biar Tuhan yang kuduskan firman Tuhan siang hari ini, Tuhan yang kuduskan kebaktian siang hari ini, Tuhan yang kuduskan setiap rumah Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membuka ibadah-ibadah di rumah-rumah Tuhan. Seperti yang saya sharingkan yang waktu yang lalu, bahwa Tuhan mau ada 2-3 orang untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersatu di dalam namanya, maka Tuhan hadir. Yaitu Tuhan mau melihat gereja-gereja mula-mula, yaitu gereja yang dimulai dari rumah-rumah, seperti Rasul Paulus mengajar ke rumah-rumah. Itu zaman Rasul Paulus, dia tidak memiliki fasilitas seperti sekarang ini, tidak memiliki gedung-gedung yang luar biasa, lampu-lampu segala yang dipakai saat ini oleh ibadah-ibadah gereja. Rasul Paulus hanya memiliki Alkitab, hanya itu yang dia bawa, yaitu Alkitab, kebenaran firman Tuhan, untuk membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi, dari keempat penjuru bumi. Rasul Paulus hanya memiliki yaitu Alkitab, Injil Tuhan, Injil kebenaran Tuhan, untuk dia bawa, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di hadapannya dan juga yang ada di bangsa-bangsa lain, di tempat-tempat lain. Oleh sebab itu biarlah sharing ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan juga bagi kami, bagi saya terutama. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, karena Tuhan yang sudah sediakan segala sesuatunya. Kami hanya sebagai alat Tuhan, saya hanya sebagai alat Tuhan dan saya siap untuk dipakai oleh Tuhan. Sebab Tuhan bilang kalau kita tidak mau dipakai, Tuhan bisa memakai batu untuk bernyanyi. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau dipakai dan siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Oke, biarlah kita boleh memiliki roh yang menyala-nyala, ya. Jadi roh kita tidak boleh padam, harus tetap menyala-nyala untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Baik, saya tutup siang hari ini dengan kita akan masuk ke dalam doa untuk mendoakan pokok-pokok doa kita lagi, yang seperti biasa kita sudah doakan di setiap hari. Amin. Saya mau serahkan semua hanya kepada Tuhan siang hari ini, dan biar Tuhan yang menguduskan semuanya. Amin.
Kita akan angkat pujian dan kita akan masuk ke dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat beruntung Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan oleh kehadiran Tuhan siang hari ini. Kami sangat merasakan hadirat Tuhan, kami sangat merasakan lawatan Tuhan. Kami sangat merasakan firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan siang hari ini, yaitu firman yang membawa kami, firman yang mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar banyak lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang meneruskan untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang melihat video ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan terus waktu ke depan ini hanya di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus pimpin kami. Kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami yang begitu banyak Tuhan, untuk disebut satu persatu. Tetapi kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang sudah mengetahui atas keperluan-keperluan dari setiap pokok doa kami. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjawab setiap pokok doa kami. Oleh sebab itu kami mau serahkan semua Tuhan. Setiap pokok doa ini hanya di dalam tangan-Mu, hanya di atas mezbah-Mu, dan biar Tuhan sendiri yang akan menjawab dan menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap situasi yang kami hadapi, bagi setiap permasalahan kami, bagi setiap pergumulan kami. Dan Tuhan lepaskan kami dari beban-beban yang hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan terus pemerintah, para leader negara. Kami serahkan terus tim medis ke dalam tangan-Mu. Serahkan terus orang-orang sakit ke dalam tangan-Mu. Serahkan terus orang-orang yang diisolasi ke dalam tangan-Mu. Serahkan para homeless Tuhan, nursing home semua. Serahkan panti asuhan, anak yatim piatu semua. Kami serahkan para janda Tuhan, orang-orang tua Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan terus Tuhan keluarga-keluarga Tuhan, rumah tangga. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang tolong, kami perlu pertolongan Tuhan. Kami mau serahkan terus Tuhan rumah-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, Missions and Prayer House. Biar Tuhan terus yang bertakhta di atasnya, Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kuduskan rumah-Mu Tuhan. Tuhan kuduskan kami Tuhan. Tuhan yang terus bentuk kami Tuhan, semau-maunya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kami hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan hikmat yang dari Tuhan, agar di setiap kami mengeluarkan perkataan, yaitu perkataan yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan terus setiap kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan terus Tuhan global ekonomi ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang sediakan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan lepaskan yang terikat. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan Tuhan. Dan bagi yang mencari-cari Engkau Tuhan, temukan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menserahkan jiwa-jiwa yang terhilang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, temukan mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Raja di atas segala raja. Dan juga kami mau menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kami Tuhan. Tuhan tolong persiapkan kami Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus yang menyenangkan hati Tuhan, mempelai Kristus yang dewasa, mempelai Kristus yang siap untuk diangkat oleh Tuhan, oleh Raja di atas segala raja, oleh Mesias kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Biar saudara boleh tetap terus siap dan setia untuk mengikuti kami Missions and Prayer House. Untuk waktu-waktu yang akan datang, kami akan datang di hadirat Tuhan lagi untuk bersama-sama dengan saudara untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Oleh sebab itu biarlah kita mau stay home, stay strong, stay safe, and spend time with God. Amin. Haleluya. Praise God, praise God. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.